Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mitri Sustika dari Program Studi S1 Akuntansi NPM C1C022154. Nah, sekarang saya sedang menempuh di semester 2. Nah, video ini nanti saya akan membahas mengenai laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dan juga untuk membagi informasi serta pengetahuan tentang apa yang saya ketahui mengenai laporan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kalau akuntansi itu adalah suatu proses yang memiliki 3 aktivitas utama. Itu ada identifikasi, pencatatan, dan juga pelaporan. Nah, hasil atau output dari akuntansi itu adalah sebuah laporan keuangan dan juga perusahaan itu membuat laporan itu sesuai dengan periode akuntansi, sesuai dengan periode perusahaan itu masing-masing. Ada yang membuatnya 1 tahun sekali atau tahunan, kemudian ada juga yang membuatnya 6 bulan sekali atau semesteran, dan juga ada nih teman-teman yang buat per 3 bulan sekali atau yang disebut dengan kuartalan. Nah, untuk laporan keuangan itu berdasarkan PSAK itu menjadi 5, yaitu ada laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan juga ada posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan urutan penyajian. Ini kalau urutan penyajian itu adalah posisi keuangan. Dan yang kedua itu adalah laporan laba rugi dan komprehensif lain. Dan yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas, dan kelima adalah catatan dan laporan arus kas keuangan. Nah, memangnya kenapa sih adanya perbedaan antara dua itu? Nah, karena pembuatan yang pertama itu kan ada laba rugi, yang dimana ada saldo yang dihasilkan dari laba rugi, yaitu keuntungan, serta penghasilan komprehensif lain yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas. Nah, sehingga dibuatlah laporan keuangan laba rugi dan komprehensif lain untuk pertama kalinya. Nah, beda lagi nih kalau untuk penyajian. Yang pertama kali disajikan itu adalah perubahan posisi keuangan. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang memang baru menyajikan laporan perusahaannya, dan karena memang belum mendapatkan pendapatan kas untuk dilaporkan karena belum mendapatkan kas, jadi yang pertama sekali dilaporkan itu adalah agar kita dapat memahaminya lebih jauh, di sini saya ada contoh dari laporan keuangan dari perusahaan PT Arga Karya Prima Industri Tbk dan entitas anaknya. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya nih, emang kenapa sih adanya perusahaan yang mencantumkan Tbk di belakang nama perusahaan? Nah, ternyata TBK ini ada artinya, teman-teman. TBK ini adalah kepanjangan dari terbuka atau publik, yang dimana berarti saham perusahaan dari Arga Karya Prima ini bisa diperjualbelikan secara umum atau secara terbuka. Kemudian di sini juga ada keterangan mengenai laporan keuangan konsolidasian. Nah, di mana perusahaan Arga Karya Prima ini mempunyai anak perusahaan yang didapat ketika PT Karya Prima ini membeli saham perusahaan lain lebih dari 50%. Nah, sehingga laporan keuangan perusahaan anaknya itu bergabung dengan laporan keuangan induknya. Sehingga anak
perusahaan ini tidak perlu membuat laporan keuangan karena sudah bergabung dengan perusahaan laporan induknya. Nah, selanjutnya di lembar selanjutnya itu ada managerial letter. Nah, ini. Untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu wajib membuat managerial letter yang ditandatangani oleh direktur, yaitu ada direktur utama dan direktur independen. Nah, ini adalah direktur utama dan yang kedua ini adalah direktur independen. Selanjutnya itu adalah laporan auditor independen. Nah, di dalam laporan auditor independen ini, teman-teman dia tuh berisi tentang opini auditor mengenai keakurasian dan juga kualitas perusahaan yang telah diperiksa oleh seorang auditor tersebut. Nah, kemudian di lembar selanjutnya itu langsung ke laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa laporan posisi keuangan itu di bawahnya itu ada keterangan tanggal 31 Desember 2021. Nah, itu tuh berarti bahwa akun-akun saldo yang di laporan ini itu adalah saldo di tanggal 31 Desember 2021 saja. Nah, tapi kalau ditanya antara kas dan setara kas, tanggal 28 Desember 2021. Nah, pasti nilai saldonya itu berbeda dengan yang di tanggal 31 Desember. Saldo antara tanggal 28 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2021 itu pasti berubah. Nah, kayak seperti ini. Di tanggal 2020 di sini ada 67 miliar sekian, dan di tanggal 2020 dan di tahun 2021 itu ada 20 miliar. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini adalah posisi keuangan yang menyajikan informasi merupakan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk laporan posisi keuangan, ini tuh menyajikan informasi menggunakan aset, liabilitas, ekuitas dari perusahaan. Nah, untuk aset sendiri itu dibagi dua kelompok, itu ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar ini adalah aset yang memberikan manfaat kurang dari 1 tahun. Nah, penyajian dari aset juga dilihat dari liquid atau mudah untuk dijadikan kas. Contohnya yang pertama kali itu adalah kas dan setara kas atau bank. Nah, di mana dia ini kan ada kas. Jadi dia didanai ditulis pada pertama sekali. Terus di sini juga ada piutang usaha. Nah, kenapa ada piutang usaha di atas? Karena piutang usaha ini kita gunakan untuk menagih uang terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan uang atau kas. Kemudian ada piutang lain-lain, pihak ketiga, persediaan neto. Nah, ini tuh termasuk ke kategori defreal atau yang ditangguhkan. Contohnya itu adalah ketika kita membayar sewa dibayar di muka. Nah, kita kan membayar sewa ini untuk beberapa bulan ke depan. Nah, tetapi manfaatnya itu belum kita rasakan sepenuhnya. Sehingga kita masih mempunyai manfaat yang ditangguhkan untuk beberapa bulan ke depan. Dan juga biaya sewa bayar di muka dan pajak bayar di muka itu tidak boleh diakui sebagai beban. Kemudian di sini juga ada uang di muka, biaya dibayar di muka.
Nah, selanjutnya di sini ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini kan adalah aset yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Ada uang di muka jangka panjang, estimasi tagihan pajak, uang muka pembelian, aset tetap, penyerapan saham, dan lain-lain. Nah, nah di sini ada aset tetap neto. Nah, aset tetap neto ini adalah aset tetap ini di sini ada aset tetap. Nah, di sini kan ada aset tetap neto. Ternyata aset tetap neto ini yang sudah dikurangi dengan akumulasi penuntutannya. Untuk melihat berapa akumulasi penuntutannya, kita perlu membuka catatan atas laporan keuangan. Nah, di mana kan aset tetap itu juga banyak, ada yang perawatan, kendaraan, serta ada juga bangunan. Nah, kenapa dia tidak dilaporkan satu-satu di dalam laporan posisi keuangan? Karena presiden tersebut masuk ke dalam satu akun yang dimana kita kenal dengan aset tetap. Untuk melihat rincian aset tetap ini, kita juga harus melihat laporan keuangan atas keuangan. Kemudian di sini juga ada aset tidak lancar lainnya. Nah, di sini total aset tidak lancarnya adalah senilai 2 triliun sekian. Kemudian untuk total aset ini adalah jumlah dari aset lancar ditambahkan dengan total aset tidak lancar, yaitu didapatlah peroleh pada tahun 2021 itu adalah 3 triliun 335 miliar sekian. Nah, selanjutnya di sini juga ada liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas juga sama nih seperti aset, terbagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek serta ada juga liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek ini adalah hutang atau kewajiban perusahaan yang untuk membayar adalah kewajiban utang dari perusahaan yang dibayarkan untuk keluar yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam kurun dari 1 tahun. Untuk liabilitas jangka pendek ini ada pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, pihak ketiga. Nah, di sini juga ada beban akrual. Nah, di sini beban akrualnya kita jadikan 3 di mana relasi. Nah, apa bedanya sih pihak ketiga dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dibayarkan? Yang dimana berbeda dengan pihak berelasi. Pihak berelasi itu adalah hutang yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang masih berhubungan dengan perusahaan. Kemudian ada hutang lain-lain pihak usaha. Nah, untuk total liabilitas jangka pendek ini adalah 1 triliun 162 miliar sekian. Selanjutnya itu ada liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka panjang ini adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Nah, di sini juga ada liabilitas pajak tangguhan, pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, di sini juga ada liabilitas imbalan kerja. Untuk totalnya itu sebesar 790.900.000 sekian. Nah, total dari liabilitas ini berdasar penjumlahan antara
liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Jadi mana mendapatkan hasil 1.800.000.000. Nah, yang disajikan terakhir sekali di dalam laporan keuangan ini adalah ekuitas. Ekuitas juga dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada modal usaha dan juga saldo laba. Kemudian di sini juga ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk neto. Nah, kalau pemilik entitas induk ini artinya adalah pemilik dari perusahaan PT Arga Karya Prima sendiri dalam kepentingan. Nah, di sini juga ada kepentingan non pengendali yang dimana dapat dipastikan bahwasanya PT Arga Karya Prima ini tidak membeli saham perusahaan lain itu tidak 100%. Nah, sehingga masih ada kepentingan non pengendali, sehingga masih ada ekuitas yang harus diatribusikan dalam kepentingan pribadi. Nah, di sini juga ada total ekuitas senilai 3.335 sekian. Nah, di sini total yang ini itu akan sama dengan total aset yang sudah ada di balance sheet atau di neraca awal tadi, sebesar 2.644. Nah, laporan keuangan selanjutnya itu ada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini ternyata ada perbedaan nih antara laporan posisi keuangan. Kalau di sini itu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ini. Nah, artinya saldo-saldo dari akun-akun yang sudah disajikan di sini adalah saldo yang sudah dihitung atau diakumulasikan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, contohnya di sini adalah pendapatan. Di sini adalah penjualan. Artinya penjualan ini senilai 2 miliar. Artinya penjualan ini adalah saldo yang sudah diakumulasikan atau yang telah dihitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kemudian di sini juga ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan inilah yang akan mengurangi dari pendapatan dan akan menghasilkan laba bruto senilai 344.700.000 sekian. Nah, itu juga nanti akan dikurangi lagi dengan beban umum dan administrasi. Berbeda dengan laba bruto dan juga laba usaha, itu ada laba bruto itu hanya sekedar selisih dari pendapatan dengan pendapatan. Kalau laba usaha, dia itu lebih menunjukkan bagaimana sih kinerja perusahaan itu mengenai perusahaan yang sedang dijalannya. Kemudian, laba usaha ini juga mendapatkan pendapatan keuangan yang dipisahkan dari pendapatan dari penjualan ini. Karena dia ini tidak masuk ke dalam aktivitas utama perusahaan. Contohnya adalah pendapatan keuangan itu adalah pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen itu adalah ketika kita membeli dividen perusahaan lain. Nah, perusahaan yang kita belikan perusahaannya tadi itu di akhir periode membagikan dividennya, maka kita akan mendapatkan dividennya
yang disebut dengan pendapatan keuangan. Kemudian ada pendapatan biaya keuangan. Nih, ada pendapatan keuangan. Ini adalah bunga obligasi. Selanjutnya ada juga laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak final. Kemudian laba penghasilan ini. Dan muncullah saldo laba untuk tahun berjalan senilai 147 juta sekian. Nah, selanjutnya itu ada penghasilan atau rugi komprehensif lain. Nah, ini penghasilan atau rugi komprehensif lain yang akan difungsikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya. Nah, ini juga kita pisahkan dengan pendapatan yang di atas. Kenapa? Karena penghasilan atau rugi komprehensif lain ini dia tidak termasuk ke dalam aktivitas utama perusahaan, dan juga penghasilan atau rugi komprehensif lain ini tidak mempengaruhi laba untuk tahun berjalan. Dia akan langsung mempengaruhi ekuitas dari perusahaan. Juga ada penghasilan komprehensif lain senilai 600 sekian. Nah, selanjutnya setelah kita membahas laporan laba rugi dan komprehensif lain, perubahan ekuitas konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021. Nah, untuk laporan ini dia itu menyajikan bahwa adanya ekuitas awal perusahaan yang berdiri dari beberapa komponen-komponen ekuitas dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu periode. Untuk komponen-komponen dari ekuitas itu ada modal ditempatkan, tambahan modal di store, saham trustis, risikurs, dan keuntungan kerugian pengukuran, ada cadangan perubahan dan saldo laba, ada juga kepentingan dan pengendali, dan juga ada ekuitas neto. Nah, di sini untuk laporan perubahan ekuitas itu ada 2 periode atau 2 laporan ekuitas. 2 periode yang akan disandingkan, yaitu ada di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, tujuannya itu adalah untuk membandingkan. Di sini juga ada saldo per 1 Januari 2020 serta juga ada saldo per 31 Desember 2020. Nah, di bawahnya lagi di sini ada saldo Januari per 31 Desember 2021. Nah, di sini itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi selama satu periode, yang akhirnya nantinya akan menghasilkan saldo pada 31 Desember 2021, yang dimana merupakan saldo ekuitas yang berakhir yaitu sebesar 1.1.460.000.000 sekian. Nah, saldo ekuitas di akhir periode ini juga hasilnya sama seperti ekuitas pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan perusahaan. Yang disajikan itu adalah laporan arus kas konsolidasian. Nah, untuk laporan arus kas, dia itu menyajikan informasi mengenai arus kas masuk serta arus kas yang keluar dari perusahaan. Nah, dari laporan arus kas ini ada 3 aktivitas, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi sendiri itu adalah transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi item-item pada laporan laba rugi.
yaitu item pendapatan dan juga item pendapat beban. Nah, contohnya di sini adalah penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran untuk utang usaha. Nah, di sini juga serta ada penerimaan dari pendapatan keuangan. Nah, di sini juga ada kas neto yang diperoleh dari digunakan atau untuk aktivitas operasi. Apabila arus kas masuk itu lebih besar dari arus kas yang keluar, maka yang didapatkan adalah kas bersih yang diperoleh. Berbeda jika kas bersih yang namun kas yang keluar itu lebih besar dari kas masuk, maka kita dapatkan bahwa kas bersih yang terpakai. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dari aktivitas investasi ini adalah transaksi tunai yang nantinya akan mempengaruhi item-item dari aset tidak lancar. Nah, di sini ada hasil penjualan aset tetap dan klaim asuransi, pendapatan dividen dari penyertaan saham, perolehan aset tetap. Karena aset tetap itu kan termasuk dari aset tidak lancar, sehingga juga dilaporkan dalam laporan arus kas. Kemudian ada kenaikan penyertaan saham, penerimaan dari pembayaran untuk investasi jangka pendek. Adanya kas neto digunakan untuk aktivitas investasi. Nah, selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau dari aktivitas pendanaan itu adalah transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi item-item dari liabilitas jangka panjang dan juga investasi. Nah, di sini tuh juga ada penerimaan pembayaran, pinjaman bank jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, pembayaran pinjaman jangka panjang, dan pembayaran lain-lain. Nah, di sini karena arus kasnya itu lebih besar daripada arus kas keluar, maka yang didapat adalah kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan itu senilai 264 juta sekian. Di sini ada aktivitas pendanaan. Di sini juga ada yaitu kenaikan penurunan neto kas dan bank. Nah, itu tadi untuk penjelasan mengenai arus kas. Nah, yang terakhir itu adalah ini, catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Catatan atas laporan keuangan ini membuat informasi mengenai informasi umum, kemudian kebijakan akuntansi, serta informasi mengenai akun-akun yang sudah disajikan dalam laporan keuangan yang di atas. Nah, mungkin hanya itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penyajian laporan keuangan dari PT Arga Karya Perimu Industri Tbk dan entitas anaknya. Mohon maaf apabila saya banyak terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.